أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada istilah cantik karena cinta, cinta karena cantik tuh. Hafalin tuh. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Siapa yang bisa jelasin tuh? Anak kasih hadiah. Tenang, anak kasih hadiah. Nah. Iya. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Mana nih orang-orang yang pecinta di sini mah? Nah, fadhal. Masya Allah. Nah. Nah, barakallahu fikum. Fadhal, Masya Allah. Wafikum wabarak. Itu. Cantik karena cinta. Cantik karena cinta. Walaupun rupanya jelek, karena dia cantik, orang sekampung ngomongin dia. Itu bininya kau tuh jelek, kata dia. Jangan main-main loh. Ambil samurai ya kamu tengok. Kenapa? Karena dia udah cantik. Buat dia istrinya adalah paling cantik. Ada umpamanya 100 dunia. 100 ratu dunia. Ada 100 ratu dunia. Dia gak akan noleh, gak ada. Istriku yang paling cantik buat aku. Karena apa? Karena dia sudah cinta sama istrinya. Cinta itu menembus dinding-dinding batasan fisik. Jamaah. Kalau orang sudah cinta. Mau orang itu cacat dari sisi fisiknya. Tapi karena dia cinta, buat dia cantik. Tapi hati-hati yang cinta karena cantik. Karena apa? Karena perempuan itu, nih ibu-ibu dengar nih. Perempuan itu kecantikannya bertambah apa berkurang? Fisiknya berkurang. Baru nikah berapa? 49. 3 tahun 94 gitu kan. Ya, waktu awal sebelum ada yang melamar, dia kan jaga sama fisiknya kan. Supaya aku cantik. Setelah nikah, udah dilepas sama dia. Biasanya seperti itu. Makanya wanita mau pakai krim apa aja. Krim pagi, krim duha, krim siang, krim waktu asar, krim maghrib, krim. Tetap kecantikannya itu berkurang. Karena faktor umur dia akan berkurang kecantikannya. Sampai akhirnya keriput ya, jelek. Yang lakinya masih gagah umpamanya gitu kan. Tapi istrinya itu. Tapi kalau kau menikahin dia karena agamanya, ini loh yang cantik karena cinta. Di dalam sebuah buku sastra Arab, judulnya itu Wahyul Qalam. Karyanya Ar-Rafi'i. Nah, dia menceritakan sebuah sejarah. Tapi biasa kalau sastrawan itu ceritanya jadi indah sekali ya. Dia cerita tentang seorang lelaki nikah dengan wanita cacat. Judulnya itu Qubhun Jamil. Qubhun artinya buruk. Buruk tapi indah. Buruk tapi indah. Kok bisa ya? Buruk tapi indah. Ini yang dibicarakan karena agamanya baik. Dia cerita bagaimana dia menikahi anak seorang syekh. Wanita-wanita dulu itu dipingit. Tidak diobral. Kalau sekarang kan ya Allah ya kita benar-benar sedih ya. Orang tua yang mengobral anaknya. Jadi anaknya kalau nggak ada pacarnya bingung ibunya itu. Kok belum ada yang ngambil ya anaknya. Tapi kalau sudah ada yang bawa pergi, goncengan berdua, ibunya tenang. Alhamdulillah sudah laku anak saya. Na'udzubillah ya. Seharusnya na'udzubillah. Bukan alhamdulillah anaknya dibawa. Berapa banyak tuh sekarang polisi kalau kita lihat yang kecapean ngurusin
Perempuan-perempuan gara-gara Facebook dibawa lari sama lelakinya, disembunyikan 2 minggu, 3 minggu. Kalau mau ditanya siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya. Orang tuanya yang memiliki pemikiran nggak benar. Kita kembali kepada tadi. Seorang lelaki ini di Basrah. Dia itu mau menikah dengan anaknya seorang syekh. Dia nggak ngelihat sama anaknya. Dia ngomong sama teman-temannya, aku mau nikah sama anaknya fulan ini. Ente, kata dia, udah banyak yang lebih kaya dari ente, ngelamar nggak dikasih. Apalagi orang kaya ente. Ya siapa tahu dikasih. Akhirnya dia melamar. Dia melamar, ngomong, abahnya perempuan ini, bener kau mau menikahin putriku? Bener syekh, kata dia. Anak kepingin. Ya udah, kalau kau memang mau menikahin putriku, kau lamar, bawa orang sudah. Kan kalau ngelamar gak mungkin sendirian, mesti bawa keluarganya gitu kan. Dia bawa teman-temannya itu. Akhirnya terjadi kesepakatan hari pernikahan. Dia belum melihat putrinya. Rasulullah SAW menasehati kita ketika mau menikah itu untuk melihat kepada putrinya. Tapi karena dia tahu nih anaknya syekh udah aman sudahlah. Orang semua keluarganya ganteng-ganteng. Biasanya kalau orang ganteng keturunannya ganteng juga gitu kan. Ayu kalau perempuan. Maka dia tidak mau melihat sudah. Akhirnya dinikahkan, udah resepsi, udah selesai. Malam dia cerita sholat maghrib berjamaah sama orang tuanya. Sholat maghrib berjamaah. Abahnya itu doa. Panjang banget doanya kata dia. Apa musibah dapat menantu anak dia. Bingung nih menantunya ini. Selesai maghrib isya. Sholat berjamaah lagi. Lama juga dia doa. Akhirnya tanya nih si mertua, kau mau masuk menjumpain istrimu? Ya iyalah kata dia. Dari tadi udah ditunggu-tunggu gitu kan. Akhirnya masuklah. Fadhol kau masuk. Ketika masuk ke rumahnya, yang menyambutku itu orang-orang tua kayak bangkai hidup. Orang-orang paling muda mungkin umur 60 tahun kata dia. Yang menyambutkan biasanya kan disambut sama orang-orang tua, kata dia, Allah, kata dia. Sampai akhirnya aku dimasukkan ke kamar pengantin. Alhamdulillah, baru aku lega hatinya. Masuk kamar itu, tahu-tahu datang seorang perempuan yang bersimpuh di bawah kaki dia. Perempuan itu mengatakan, ana sirru walidi faqad afdahu ilaik. Aku adalah rahasia bapakku. Aku adalah rahasia bapakku yang dia tidak membuka rahasianya kecuali kepadamu dengan harapan kau bisa menjaga rahasia itu. Ternyata dia lihat kemantennya ini cacat. Jelek wajah. Langsung dia down shock dia. Tapi dia ngomong, ketika itu perempuan ini langsung balik lagi, dia bawa sekantong duit. Dia datangkan, ini Allah telah menghalalkan bagimu untuk menikah lebih dari 1. Nikahlah kau. 2, 3, 4. Kau membeli budak, pada waktu itu masih ada perbudakan, masih banyak budak. Kau membeli budak perempuan, belilah dengan uang ini. Tapi jangan kau singkap rahasia bapakku. Ini kata perempuan ini. Pertama yang dia katakan. Kemudian dia mengatakan, andai kata seorang perempuan itu diharapkan oleh suaminya kecantikan dan fisiknya, maka aku termasuk wanita yang gak beruntung mendapatkanmu. Tapi kalau diharapkan dari wanita itu akalnya, kecerdasannya, dan agamanya, mudah-mudahan aku memiliki itu, kata perempuan ini. Langsung ketika perempuan ini berkata itu, dia ingat dengan satu kejadian. Yang menikah ini anak lupa namanya, Al-Basri dia. Dia itu suka keliling berdagang. Dulu kan berdagang itu pindah kota-kota ya, dia bawa dagangan ke sana. Ketika dia berada di salah satu negeri Asfahan, negeri Khurasan ya, di situ dia menghadiri sebuah kajian. Kajian itu syekhnya membahas sebuah hadis. Hadis itu imra'atun amatun hasna talit khairun min amatun sauda talit khairun min hasna la talit. Dikatakan bahwasanya seorang perempuan yang hitam tapi dia bisa melahirkan itu lebih baik daripada wanita cantik tapi nggak punya anak. Hadis ini dhaif.
Hadis ini dhaif. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, tazawwajul walud al wadud. Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Itu hadis sahih. Syekhnya itu menjelaskan tentang perempuan yang hitam. Ya, Rasul tidak mengatakan perempuan yang cacat, perempuan yang nggak punya telinga, perempuan yang buta. Disebutkan kenapa beliau menyebutkan sauda, karena warna hitam cukuplah untuk menyimpan aib-aib yang lainnya. Nggak pantas seorang suami itu menyebuti istrinya, menyebutkan wanita ciptaan Allah dengan sifat-sifat yang buruk, dan memang tidak boleh. Aku ingat dengan kejadian itu, maka aku bersabar. Ya sudah, bismillah, mudah-mudahan perempuan ini seperti yang aku harapkan. Selang berapa waktu, kata dia, aku terbiasa melihat keburukannya. Orang kalau sudah awal mungkin melihat orang cacat, itu kan ngeri ya. Tapi karena tiap hari ngelihat, terbiasa. Ketika aku sudah terbiasa, subhanallah, pancaran kecantikannya bertambah dari dirinya. Yang menjadi usaha dia pertama adalah keridhaanku yang dicari sama istriku itu. Setiap hari kebaikannya bertambah dan setiap hari kecantikannya bertambah di depan mataku. Sehingga aku tidak mau digantikan dengan wanita manapun yang lebih cantik dari dia. Kenapa? Karena dia sudah cinta sama istrinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat